Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang pembuatan surat pada program aplikasi Microsoft Office, yaitu program pengolah katanya, yaitu program Microsoft Word versi 2010. Baiklah, kita langsung saja pembahasannya. Pertama-tama saya sudah siapkan filenya di sini. Saya sudah siapkan, sudah saya ketik dari PT Ikhlas Komputer sampai dengan manajer. Nah, ini seumpama belum ada table, ya bisa kita hapus dulu lah tablenya. Tapi nanti akan saya demonstrasikan bagaimana pembuatan table. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah membuat surat atau mengetik surat ini, pasti yang harus kalian lakukan adalah pengaturan. Pengaturan yang pertama adalah judul atau untuk kop surat. Cara membuat kop surat berarti kita mesti memblok dulu dengan cara mengklik, jangan dilepas, lalu tarik ke bawah atau disebut itu di drag. Kalau memang mouse-nya kurang bagus ataupun Anda masih kaku dalam mengklik, bisa kita menekan shift, tekan panah yang bawah, bisa seperti itu. Untuk mengetengahkan, kita juga bisa melakukan klik center. Gambarnya seperti ini, adanya di home, di menu home, klik center. Tapi kalau Anda mau menggunakan rumus, bisa juga menekan CTRL E seperti ini. CTRL E. Selanjutnya judul, kalau kita ingin perbesar, kita blok dulu, lalu pilih home dan pilih font size. Nah, ini ukuran huruf. Kalau ingin diperbesar, tinggal klik saja font size. Tapi seumpamanya mau menggunakan rumus, boleh diblok lalu tekan CTRL kurung tutup. Gitu. Apabila judulnya ini mau ditebalkan, kita bisa klik B ini atau CTRL B atau bold. Bisa klik, bisa juga CTRL B gitu. Dan berikutnya, seumpama di sini ada simbol telepon, kita bisa menentukan insert atau mengklik insert, pilih simbol. Kita pilih simbol telepon. Namun apabila tidak tampak di simbol ini, kita bisa memilih more simbol dan kita posisikan ke fasilitas simbol itu, fontnya itu Wingding, karena di sini banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih. Simbol-simbolnya tuh, ini simbol-simbol dari Wingding. Kalau di Webding seperti ini, biasanya ini ditampilkan pada gambar-gambar undangan atau peta biasanya. Namun kita memilih untuk gambar telepon, kita pilih yang Wingding. Ya, kita klik gambar telepon, kita klik insert dan close. Langkah berikutnya, biasanya kalau kop itu ada garis, kita bisa pilih insert, kita klik save, kita pilih garis, dan kita tarik atau drag and drop dari margin kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Namun biasanya untuk pemula ada kalanya ketika pembuatan garis suka tidak lurus ataupun si garisnya ini posisinya jadi bengkok gitu. Nah, kalau menemukan kasus seperti ini, nggak usah ulang lagi, boleh atau dilanjutkan saja. Kita arahkan pointernya, lalu kita tarik, jangan dilepas, simpan. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat garis ini kurang bagus kalau warnanya biru ya. Kita warnai saja garisnya. Kita pilih shape outline dan kita pilih warna hitam. Termasuk juga ketebalannya bisa kita pilih di save efeknya itu ketebalannya, maaf, di save outline itu kita pilih ketebalan itu, memilih white-nya. Nah, ini untuk pembuatan garis. Selanjutnya, seumpama kita mau menampilkan gambar, biasanya berupa gambar logo di sini tuh ya. Kita juga bisa menampilkannya, yaitu
bisa beberapa cara sebetulnya, bisa diminimize, nanti ambil di filenya atau di itunya di apa di posisi penyimpanan, nanti kita copy dan kita paste. Dan kebetulan di sini saya belum membuat ataupun tidak ada logo, tapi saya harus menampilkan ya, kita contohkan saja di insert, kita pilih yang di clip art sajalah. Nah, pilih go. Nah, ini diibaratkan logo lah. Kita ambil salah satu gambar, tarik atau drag and drop, lepas. Nah, logo ini tentu saja semua gambar yang ditampilkan di Microsoft Word itu akan sulit untuk diatur kalau kita belum menentukan fasilitas untuk pengaturan, yaitu untuk pengaturnya itu kita mesti double klik dulu si gambarnya, lalu kita pilih of text dan kita pilih in form of text. Nah, baru kita bisa atur. Kalau tidak kita tentukan of textnya, itu sulit untuk diatur. Nah, pengaturannya seumpama ini akan saya berikan sebuah bingkai lah. Nah, seperti logo di bingkainya ada. Tuh. Nah, kita perkecil juga bisa, kita tarik saja dari atas ke bawah atau kebalikan dari bawah ke atas. Kita pindahkan, berarti caranya diklik di tengah, kita tempatkan di sini. Ya, ini sudah kita memiliki logo. Selanjutnya, biasanya kalau surat itu kan rata kiri rata kanan ya untuk isinya, maka di sini juga mesti diratakan dengan cara di blok dan klik justify atau set atau Ctrl J. Bisa kita juga menekan Ctrl J rumusnya gitu, atau Ctrl J boleh. Nah, untuk yang kita undang biasanya kita akan menempatkan di sebelah kanan. Bisa kita klik garisnya atau kita geser garisnya, bisa juga kita menekan tab. Di sini tuh kita juga bisa menekan tab untuk pemindahannya. Pengaturan daripada jarak juga kita bisa kasih enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan mengatur format dan manajer juga sama ya. Di sini. Oke. Nah, kita umumnya menebalkan tulisan manajernya. Tinggal Ctrl B ataupun bold. Nah, ini adalah surat resmi. Namun apabila Anda membuat surat tidak resmi, biasanya suka ada modifikasi daripada teksnya, modifikasi warnanya, modifikasi bingkai, itu juga bisa dilakukan. Cuma ini kebetulan resmi. Namun sebelumnya juga saya harus mendemonstrasikan ketika Anda membuat surat tidak resmi seperti ini mungkin ya. Kita dikasih bingkai. Kalau tidak resmi berarti kita bisa kasih bingkai. Yaitu adanya di page layout. Kita pilih fake border, kita pilih fake border, dan kita bisa memilih outnya itu bentuk bingkainya mau seperti apa, tinggal bingkai kita pilih saja. Kalau memang bingkainya resmi ya pilih saja yang resmi seperti di bawah ini. Ini biasanya bentuk resmi, ini seperti sertifikat, tapi saya akan membuat yang tidak resmi. Nah, seperti ini, klik OK. Tuh, jadi ada bingkainya. Termasuk juga kalaupun teksnya itu perlu diwarnai, ya kita bisa blok. Kita bisa blok semua teks, kita kasih warna, itu adanya di home, pilih colornya, font colornya, tentukan saja mau warna apa. Oke, itu kalau surat tidak resmi. Tapi kalau surat resmi saya sarankan janganlah, udah aja cukup seperti ini. Nah, selanjutnya ketika Anda membuat surat dan surat itu perlu Anda simpan, maka langkah berikutnya adalah mengklik file, pilih save as atau save ya. Nah, di sini silakan ketik namanya surat. Nah, ini kebetulan sudah saya simpan tadi, tapi kita buat duplikasinya saja ya. Surat demo umpamanya. Surat demo saja namanya, surat demo. Nah, surat demo ini kita save. Nah, jadi di sini sudah tampak file ini bernama surat demo, kita keluarkan. Biasanya kalau user yang umum itu ketika akan mencari lagi surat itu dia suka milihnya di dokumen. Nah, ini seperti ini. Tapi kalaupun komputernya milik pribadi, saya sarankan jangan di dokumen nyimpannya, tetapi di drive yang lain selain C, mau yang E ataupun yang F. Tuh. Nah, kita buka surat demo dan ini terbuka.
Oh iya, kenapa ini di password? Tadinya kan ada passwordnya ya kalau ini. Kita klik OK. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat password gitu kan. Nah, kalaupun Anda harus membuat password, itu bisa Anda lakukan di CVS juga. Namun sebelumnya kalau mau menghapus password, ya tadi kan sudah di password, kita hapus. Klik tool, pilih general option. Nah, ini kita hapus saja. Kalau mau dihilangkan passwordnya, dihapus saja. Namun catatan kalau memang mau menghapus password, berarti Anda harus ingat dengan passwordnya. Nah, sekarang tidak di password lagi. Sekarang kalau di password lagi gimana? Nah, kita kembali lagi aja save as ya. Nah, ini pilih tool, pilih general option. Silakan masukkan passwordnya. Boleh angka, boleh huruf, namun tidak boleh tanda spasi, nggak boleh lah. Yang biasa saja, yang umum saja. Saya juga memasukkan password yang angka saja supaya mudah diingat. Kalau kita memasukkan passwordnya sulit, nanti kita kesulitan dengan membuka file kita sendiri. Oke, ini sudah di password nih. Kita coba simpan lagi. Kita keluarkan, kita masuk lagi, dan ini akan di password. Nah, oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuatan tabel dan juga akan saya jelaskan cara membuat surat massal ataupun yang disebut dengan istilah mail maze. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.